Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Kevin dan si Alia Syatil dan juga si Nurus Tunjung si Priska dia ke kafe, dan di sini dia juga sangat kaget. Si Nurus Tunjung si Priska melihat ada Lula sama Nana lagi ngobrol. Lalu mereka juga dia mendekati Lula sama Nana, dia juga menguping pembicaraan Lula sama Nana. Lalu si Alia Syatil sama si Nurus Tunjung si Priska juga dia menghampiri Nana sama Lula. Terjadilah di sini cekcok antara Lula sama si Alia si Hiledatel. Kita juga masing-masing kita akan dibikin darting oleh ulahnya. Mereka bertiga ini dia berbuat jahat terus kepada orang lain, apalagi si Alia Syatil sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Alia Syatil juga dia sudah cekcok sama Lula, dia melihat Nana dia sudah menangis dan dia juga sangat sedih mendengar pembicaraan si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia Syatil juga sudah menengok kepada Nana dan melihat Nana menangis, dia juga pergi sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu terlihat si Kevin juga dia melihatin Lula sama Nana sebelum dia pergi dari kafe itu, dan Lula juga dia pamitan kepada Nana, dan si Kevin juga ngomong dalam hatinya berarti Lula ini akan menjual rumah warisan ayahnya, kata si Kevin. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa juga dia pergi dari kafe itu. Lalu singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga pas di mobil, Dewa nanya kepada Nana, apa yang dibicarakan oleh kamu sama Lula? Nah, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga dalam hatinya dia bicara, saya jangan terus terang kepada Mas Dewa, ini bisa panjang urusannya, kata batinnya Nana. Lalu terlihat di sisi lain di sebuah kafe di taman, Pak Fajar lagi menunggu Balia. Pas dia lagi menelepon Balia, dia tidak sadar bahwa di belakang sudah ada Balia. Singkat cerita Pak Fajar juga dia melihat Balia dan dia juga membawa piala itu, dan piala itu juga langsung dibantingkan oleh Balia. Lalu Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut, dan di sini terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Balia karena rahasianya Pak Fajar dia ngebom SMS kepada Balia yang lagi menyanyi, dia kebongkar oleh si Alia si Hiledatel. Singkat cerita Balia juga dia pergi dari hadapan Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia mengejar Balia ke jalan. Pas di jalan Balia juga sudah mau menaik mobil taksi, dan di sini terlihat Balia juga pergi dari tempat itu, dan Pak Fajar juga dia kembali lagi ke tempat dimana waktu dia cekcok sama Balia. Lalu Pak Fajar juga dia mengambil piala yang dibantingkan oleh Balia. Lalu dia juga sambil memandang dan dia juga sangat sedih karena dia tidak jadi mau ngobrol sesuatu kepada Balia. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu, di sini Nana sama Dewa dia sudah tidur di kamarnya, dan Nana juga tidak bisa tidur dan dia juga bangun untuk membuat surat wasiat. Dan di sini terlihat Nana juga dia lagi membuat surat wasiat di ruang tamu, dan di sisi lain si Kevin sama si Alia Syatil dia melihat CCTV. Singkat cerita di sini si Kevin juga sudah melihat CCTV, dia juga membongkar rahasianya Nana, dia mengasih tahu kepada Dewa, dan dia juga dia telepon kepada Dewa, dan Dewa juga sangat geram kepada si Kevin. Singkat cerita di sini Dewa juga dia mencari Nana, dan apa yang dikatakan oleh si Kevin pas di sana dia juga sangat kaget. Lalu Dewa juga mengambil surat yang ada di tangannya Nana. Terlihat Dewa juga sangat marah kepada Nana, dan Dewa juga ngomong kepada Nana, pokoknya Lula harus telepon besok ke sini, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini Lula yang lagi di rumahnya, dia lagi di taman, tiba-tiba dia menerima telepon dari Nana, dan gak lama kemudian sudah menerima telepon dari kakaknya, datanglah suaminya yaitu Pasha. Singkat cerita Lula juga menceritakan semuanya kepada Pasha, dan dia juga berangkat pergi ke rumahnya Dewa Buana. Pas sampai ke rumahnya yang datang adalah Bu Farah. Terjadi lagi cekcok antara Bu Farah sama Lula. Gak lama kemudian datanglah Nana. Lalu Nana juga membawa Lula dan Pasha ke belakang ke
dekat kolam renang, dan di sini terjadilah cekcok antara Lula sama Nana. Dan di sini juga Lula juga cekcok sama Dewa, dan Dewa juga dia tidak mengizinkan bahwa rumah warisan ayahnya dijual. Di sini terlihat Pasha juga tidak terima karena istrinya disalahkan oleh Dewa. Lalu Pasha sama Lula juga dia pergi dari hadapan Nana. Pas Lula dia pergi dari hadapan Nana, di sini Dewa juga dia tidak sadar, dia cuma melihatkan sambil kuku lutut kepada Lula yang sudah pergi. Ternyata di sisi lain istrinya dia pening, dan dia juga langsung ngagujubar masuk ke kolam renang. Singkat cerita di sini juga Dewa juga sangat kaget dan langsung menolong Nana, dan Nana juga bisa ditolong oleh Dewa. Lalu di tengah rumah Bu Farah, si Brokoli sama si Lipia dia sangat kaget dan juga langsung menuju ke kolam renang. Dia juga sangat kaget Nana masuk ke kolam renang, dan singkat cerita di sini Dewa juga membawa Nana ke kamar, tapi terlihat Nana di kamar dia belum sadar-sadar. Lalu Nana juga dibawa ke rumah sakit. Lalu sampai ke rumah sakit, di sini singkat cerita dokter juga mengatakan semuanya penyakitnya Nana kepada Dewa. Dokter sudah mengatakan semuanya kepada Dewa, dan dokter juga menyarankan kepada Dewa suaminya, pokoknya Bu Nana ini harus banyak-banyak istirahat, jangan stres. Dan di sini juga sudah dokter mengatakan semuanya kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Jangan-jangan Nana dia itu terpukul batinnya karena omongan Mama Farah, kata batinnya Dewa. Lalu singkat cerita di sini Nana juga dia tidak ngomong, cuman melihatkan Dewa yang lagi ngobrol sama dokter. Lalu di sisi lain terlihat di kantor Cahaya Nanda, di sini Pak Fajar yang lagi menempel-nempelkan piala yang dibantingkan oleh Mbak Lia. Tiba-tiba dikagetkan kedatangan Tante Merlin yang dia ngamuk-ngamuk kepada Pak Fajar. Di sini juga Tante Merlin juga menunjuk-nunjuk kepada Pak Fajar. Dia juga langsung mengambil dompet dia dan memukuli Pak Fajar. Pak Fajar juga berteriak-teriak kepada Sapam karena dia dipukulin oleh Tante Merlin. Singkat cerita Tante Merlin juga dibawa oleh Sapam keluar. Di sini pas Tante Merlin pas di luar dan lagi cekcok sama Sapam, di sisi lain Bu Farah datang ke kantor Cahaya Nanda. Di sini juga Bu Farah juga ngomong, saya harus ngomong sama Pak Fajar. Saya pokoknya tidak mau kerja lagi di kantor ini kalau masih Lula ada, kata Bu Farah. Tiba-tiba dia sangat kaget dan amarah melihat Tante Merlin ada di kantor Cahaya Nanda, dan dia juga menghampiri Tante Merlin yang lagi cekcok sama Sapam. Di sini terjadilah cekcok antara Tante Merlin sama Bu Farah. Di sini juga Tante Merlin sudah cekcok sama Bu Farah. Dia juga nggak lama kemudian dia juga pergi dari kantor Cahaya Nanda. Lalu di sisi lain terlihat di ruang kerjanya Pak Fajar. Pak Fajar sangat panik dan dia juga sangat kaget karena dia kedatangan Tante Merlin. Pas dia melihat ke bawah, dia melihat dompetnya Tante Merlin yang dipakai pukul oleh Tante Merlin kepada dia. Lalu dia juga membuka dompet Tante Merlin. Pas dibuka tiba-tiba ada yang jatuh dari dompetnya Tante Merlin. Pas diambil yaitu gelang. Lalu Pak Fajar juga sambil memandang gelang itu, dia juga sangat kaget melihat gelang itu dengan ada bacaan Mama Fajar. Dia juga ingat, ini kok percis gelang ini kayak gelang saya waktu saya bayi, kata Pak Fajar dalam hatinya. Lalu dia juga akan menuju ke rumahnya Tante Merlin. Lalu di luar Bu Farah yang udah cekcok sama Tante Merlin, tiba-tiba datanglah Pak Fajar yang mau keluar. Lalu Bu Farah juga dia ngomong kepada Pak Fajar. Dan di sini Bu Farah juga ngomong kepada Pak Fajar, saya ada yang mau diomongkan penting sama Pak Fajar, kata Bu Farah kepada Pak Fajar. Saya tidak ada waktu Bu Farah, nanti aja, kata Pak Fajar kepada Bu Farah. Tapi terlihat Bu Farah juga sangat kekeh, dia mau ngomong kepada Pak Fajar dan dia juga ngomong kepada Pak Fajar. Pokoknya saya tidak akan kerja lagi di kantor Cahaya Nanda kalau masih ada Lula di kantor Cahaya Nanda. Sekarang tinggal pilih, apa milih saya, apa milih Lula, kata Bu Farah. Lalu terlihat di sini Bu Farah juga sangat kaget karena Pak Fajar juga saya akan memilih Lula yang kerja di sini. Kalau Bu Farah mau keluar dari kantor saya itu tidak apa-apa, kata Pak Fajar kepada Bu Farah.
Pak Fajar juga sudah ngomong kayak gitu kepada Bu Farah, dia juga langsung pergi meninggalkan Bu Farah. Terlihat di sini Pak Fajar sudah pergi dari hadapannya Bu Farah, dan Bu Farah juga dia sangat kaget dan dia juga sangat kesal kepada Pak Fajar karena dia memilih Lula. Lalu Bu Farah juga dia dengan hatinya yang kesal karena Pak Fajar dia memilih Lula, dia juga pergi dari kantor Cahaya Nanda. Besar kemungkinan di sini Bu Farah juga dia keluar dari kantor Cahaya Nanda karena Pak Fajar dia memilih Lula yang kerja di kantor Cahaya Nanda daripada Bu Farah yang harus kerja di kantor Cahaya Nanda. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.